Desakan untuk memecat Patrick Kluivert menuai kontroversi karena potensi kompensasi besar akibat kontraknya yang masih panjang. Selain itu, keputusan tergesa bisa merusak fondasi tim dan mengganggu stabilitas jangka panjang yang baru mulai dibangun. Erick Thohir menegaskan timnas Indonesia tetap bertanding di Arab Saudi dan Qatar sesuai jadwal. Fokus kini tertuju pada kesiapan mental dan fisik pemain menghadapi atmosfer tanding yang menantang. Udinese mulai mengalihkan perhatian ke Saba Goglicidze yang dianggap lebih prospektif secara jangka panjang dibanding Jai Idzes. Meski begitu, peluang Idzes di Serie A masih terbuka karena ada klub lain yang siap meminangnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Gol IDN. Desakan Andre Rosiade agar Patrick Kluivert dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia menimbulkan polemik serius. Ia menilai bahwa jika pelatih asal Belanda itu gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia, maka Erick Thohir harus bersikap tegas. Rosiade menekankan pentingnya konsistensi dalam evaluasi pelatih, mengacu pada keputusan kontroversial memecat Shin Tae-yong sebelumnya. Namun, di balik desakan tersebut, ada risiko besar yang mengintai PSSI jika permintaan ini dituruti begitu saja. Alasan pertama adalah kontrak Kluivert yang cukup panjang dan bernilai tinggi. Ia dikontrak untuk periode 2025 hingga 2027, dengan opsi perpanjangan. Jika dipecat sebelum masa kontraknya selesai, PSSI wajib membayar kompensasi yang tidak sedikit. Hal serupa juga pernah terjadi saat pemutusan kontrak Shin Tae-yong, yang membuat PSSI harus menggelontorkan dana sebagai penalti. Maka dari itu, keputusan memecat pelatih bukanlah tindakan yang bisa dilakukan secara emosional atau terburu-buru. Selain persoalan dana kompensasi, memecat Kluivert dalam waktu dekat juga bisa merusak kestabilan tim yang baru dibentuk. Kluivert datang dengan membawa sistem baru, staf pelatih dari Belanda, serta pemain-pemain diaspora yang mulai beradaptasi. Fondasi yang dibangun Shin Tae-yong selama 5 tahun memang menjadi modal awal, namun Kluivert membutuhkan waktu untuk mengembangkan tim dalam visinya sendiri. Evaluasi harus didasarkan pada proses, bukan semata hasil instan di babak keempat kualifikasi. Ekspektasi terhadap Kluivert sangat tinggi, terutama karena ia mendapat dukungan maksimal dari PSSI. Tapi jika PSSI terlalu cepat mengambil keputusan, bukan hanya uang yang hilang, namun juga kepercayaan pemain dan kesinambungan tim. Strategi yang paling masuk akal adalah memberi Kluivert ruang untuk membuktikan diri di fase krusial ini, sambil terus mengevaluasi secara objektif dan profesional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara mengenai kepastian lokasi pertandingan babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan lokasi meskipun ada desakan dari sejumlah pihak yang khawatir dengan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Timnas Indonesia dipastikan tetap akan berlaga di Arab Saudi dan Qatar pada Oktober mendatang, sesuai jadwal awal yang telah ditetapkan oleh HFC. Sejak beberapa pekan terakhir, muncul kekhawatiran dari publik sepak bola Indonesia dan regional terkait potensi risiko keamanan. Konflik di Timur Tengah yang kembali memanas membuat sebagian pihak meminta AFC untuk mengevaluasi ulang lokasi pertandingan. Namun, menurut Erick, hingga saat ini tidak ada keputusan resmi dari AFC untuk melakukan relokasi. Artinya, semua laga timnas Indonesia di babak keempat tetap akan digelar di dua negara tersebut. Bagi timnas Indonesia, bermain di Timur Tengah bukan hanya soal cuaca ekstrim atau tekanan penonton lawan, tetapi juga soal konsistensi dan fokus mental. Laga-laga ini akan menjadi ujian krusial bagi skuad Garuda yang sedang memburu tiket historis ke Piala Dunia. Persiapan mental dan fisik para pemain harus ditingkatkan secara maksimal karena atmosfer pertandingan dipastikan akan berbeda dari babak sebelumnya. Erick Thohir sendiri mengisyaratkan bahwa PSSI siap mengantisipasi segala risiko yang mungkin muncul. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan AFC, pemerintah, dan pihak keamanan demi menjamin keselamatan dan kenyamanan pemain. Keputusan untuk tetap bertanding di Timur Tengah merupakan bentuk keseriusan PSSI menghadapi tantangan besar ini. Kini, fokus utama tertuju pada performa tim, bukan lagi lokasi atau cuaca. Udinese sejak awal bursa transfer musim panas 2025 santer dikaitkan dengan nama Jai Idzes. Kapten timnas Indonesia itu dinilai sebagai sosok potensial yang bisa memperkuat lini belakang Udinese, terlebih setelah Venezia terdegradasi ke Serie B. Situasi ini sempat membuka peluang besar bagi Idzes untuk naik kelas dan tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia. Namun, laporan terbaru dari media Italia mengindikasikan bahwa fokus Udinese telah bergeser ke target lain. Adalah Saba Goglicidze, bek tengah muda asal Georgia,
yang kini disebut-sebut lebih menarik perhatian manajemen Udinese. Goglicidze tampil memikat bersama Empoli selama musim 2025 meskipun klubnya juga mengalami degradasi. Usianya yang baru 21 tahun, postur fisik ideal, serta kemampuannya membaca permainan membuatnya diproyeksikan sebagai bagian dari generasi emas George. Hal ini membuat perbandingan antara dirinya dan Jay Itzes menjadi tak terelakkan, mengingat keduanya memiliki peran serta kondisi klub yang serupa. Perbedaan utama terletak pada nilai prospek jangka panjang. Goglicidze dianggap sebagai investasi masa depan, sementara Itzes mungkin lebih cocok sebagai solusi jangka pendek. Selain itu, faktor usia dan potensi resale value membuat Udinese mulai melirik Saba sebagai pilihan utama. Kendati demikian, ini bukan berarti peluang Jay Itzes di Serie A tertutup sepenuhnya, sebab beberapa klub lain dikabarkan sedang memantau situasinya. Jay Itzes masih punya banyak waktu untuk menimbang tawaran yang masuk, mengingat jendela transfer akan ditutup pada 1 September. Dengan pengalaman internasional dan kemampuan bertahan yang solid, Itzes tetap menjadi aset berharga. Yang terpenting sekarang adalah tetap fokus dan menjaga performa fisik serta mental menjelang musim baru. Patrick Kluivert menyampaikan komitmen kuat jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Setelah laga sulit melawan Jepang, sang juru taktik asal Belanda menegaskan bahwa hasil dari pertandingan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi mendalam. Ia menyebut pengalaman dari ronde sebelumnya sangat penting untuk membentuk tim yang lebih baik. Fokus utamanya kini adalah meningkatkan performa Garuda dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih berat dan kompetitif. Kluivert menyatakan secara terbuka bahwa lini serang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki. Ia melihat bahwa para pemain, termasuk oleh Romeni dan rekan-rekan di lini depan, masih kurang klinis saat berada di area penalti lawan. Menurutnya, penyelesaian akhir adalah titik lemah yang harus segera ditangani. Janji ini menandakan bahwa strategi ofensif timnas akan mengalami peningkatan signifikan dalam persiapan ke babak berikutnya. Selain menyerang, Kluivert juga memberi perhatian besar pada sektor pertahanan. Ia mengakui bahwa lini belakang Indonesia belum tampil solid saat menghadapi tim besar. Maka dari itu, ia berjanji akan memperkuat sistem pertahanan dan memastikan seluruh tim bermain lebih kompak. Perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh agar skuad Garuda tidak hanya agresif dalam menyerang, tapi juga kuat dalam bertahan. Putaran keempat kualifikasi akan menjadi titik awal yang baru bagi timnas Indonesia, dan Kluivert ingin memulainya dengan langkah yang tepat. Ia memastikan bahwa evaluasi dan latihan intensif akan menjadi bagian penting dalam membentuk skuad yang siap tempur. Dengan kombinasi peningkatan kualitas serangan dan pertahanan, Indonesia diharapkan tampil lebih percaya diri. Harapan besar kini tertuju pada bagaimana Kluivert mengubah janji-janji ini menjadi hasil nyata demi mimpi lolos ke Piala Dunia. Timnas Irak tengah menghadapi tekanan berat menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia yang akan dimulai Oktober mendatang. Meski berpeluang besar lolos, mereka justru didera ekspektasi tinggi dari publik sendiri. Mantan pemain nasional Irak Ali Wahaib menyoroti bahwa tekanan bukan hanya datang dari lawan, tapi juga dari supporter mereka sendiri yang menuntut hasil maksimal. Kegagalan menjadi tuan rumah babak ini membuat posisi Irak semakin tidak menguntungkan. Ali Wahaib menyebut kualitas teknis tim Irak masih berada di bawah Arab Saudi dan Qatar. Ia menegaskan bahwa satu-satunya cara Irak bertahan adalah dengan tampil penuh semangat juang, jika tidak maka asa ke Piala Dunia akan sirna. Ia juga menambahkan bahwa kegagalan akan membuat supporter Irak benar-benar murka, mengingat mereka sudah menantikan momen langka sejak terakhir kali tampil di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Yang menarik, justru tekanan bermain di kandang menjadi bumerang bagi timnas Irak. Menurut laporan media Win-Win, beberapa pemain Irak merasa lebih nyaman tampil di laga tandang dibandingkan saat main di Basra yang notabene adalah marka sendiri. Kritik keras usai hasil imbang melawan Yordania disebut memberi dampak psikologis negatif pada pemain. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan supporter tidak selalu berbuah positif jika tidak dikelola dengan baik oleh tim. Timnas Indonesia berpotensi akan menghadapi Irak kembali di babak keempat nanti, dengan pertandingan dijadwalkan pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Drawing akan dilakukan pada 17 Juli di Kuala Lumpur dan situasi Irak ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Garuda. Jika Irak benar-benar masih dibayangi tekanan internal, timnas Indonesia bisa memanfaatkannya sebagai celah untuk mencuri poin penting. Mental akan jadi kunci di fase krusial menuju Piala Dunia ini. Mats Hilger saat ini tengah berada di titik krusial dalam karir sepak bolanya. Bek tengah berdarah Indonesia Belanda itu sudah menyatakan keinginan untuk meninggalkan FC Twente. Meski kontraknya masih aktif hingga Juni 2026, manajemen FC Twente sudah memberi sinyal siap melepasnya.
Mereka bahkan telah merekrut staf Lemkin sebagai pengganti potensial, memperjelas bahwa masa Hilger di klub tersebut akan segera berakhir. Namun, hingga kini belum ada kepastian soal klub baru yang akan menjadi pelabuhan berikutnya. Menariknya, menurut laporan dari media penggemar Twente, minat terhadap Hilger justru datang dari luar Eropa. Media Twente Insight mengutip jurnalis TES yang menyebut bahwa ada klub-klub luar benua yang tertarik, meski Hilger sendiri masih ingin berkarir di Eropa. Dalam sebuah jajak pendapat yang melibatkan sekitar 1.800 fans FC Twente, sebanyak 25% responden menyebut Bundesliga Jerman sebagai tujuan ideal. Selain Jerman, 16% supporter berharap Hilger bergabung ke Ajax, Feyenoord, atau PSV. Ketiga klub ini memang pernah dikaitkan dengan Hilger, terutama Feyenoord yang sempat melayangkan tawaran pada tahun 2022. Namun, sejak saat itu performa Hilger dinilai menurun karena cedera dan stagnasi perkembangan, sehingga membuat minat dari klub-klub besar kembali meredup. Meski begitu, kualitasnya sebagai bek tengah yang kuat dan berpengalaman di level Eropa tetap menjadi daya tarik bagi banyak klub. Situasi inilah yang kemudian memunculkan spekulasi tentang peluang Hilger hijrah ke Asia, termasuk ke Liga Indonesia. Dua klub besar, Persib Bandung dan Persija Jakarta, sedang aktif mencari pemain diaspora berkualitas. Nama-nama seperti Tom Hai, Jordi Amat, hingga Shane Patinama disebut masuk radar, dan bisa jadi Hilger termasuk di antaranya.